Halo guys, ini barang yang pengen I tunjukkan ke you. Eh, Nih, ini dapatnya beberapa minggu yang lalu. Kayak gini bentuknya guys. Ini ada tutupnya. Kalau dari kayak gini udah langsung bisa ketebak ya kira-kira ini bendanya apa. Iya, ini kayak semacam pelumat ya, atau mungkin istilahnya blender, benar. Eh, Blender ini agak spesial karena kalau kita lihat di sini nih, nah ini 100, dia bisa volt yang berbeda ya, 115 volt sama 220 volt, berarti sesuai sama Indonesia masih bisa nih. Udah itu dia tulisannya apa nih, font 1 minute model Depose made in France. Mereknya adalah ini guys, mereknya Moulinex. Saya nggak tahu ya, mohon maaf buat Anda yang paham bahasa Perancis kalau menertawakan cara saya membacakan Moulinex ini. Tapi kira-kira seperti itulah kalau membaca tulisannya aja. Nah guys, Moulinex ini setelah saya pelajari itu ternyata bukan perusahaan baru ya, atau produsen baru. Ternyata dia udah ada dari tahun 1932, asalnya dari Prancis sana seperti tulisan di sini. Terus informasi baru yang ternyata saya juga baru tahu kalau ternyata si Moulinex ini adalah sebuah grup perusahaan, dan di dalamnya ternyata ada merek-merek yang buat saya sendiri nggak asing ya. Pas saya baca All-Clad itu yang saya tahu adalah produsen panci kelas premium yang metalnya itu khusus ya buat yang suka masak. Dia semua bagiannya itu ada beberapa lapisan, jadi bukan cuma lapisan satu lapisan aja. Dan kayaknya itu jadi pilihan banyak chef-chef dunia ya, All-Clad itu. Terus ternyata dia satu grup juga dengan Krups. Saya juga beberapa kali dapat benda-benda dari Krups. Yang saya ingat adalah di rumah saya punya pemasak telur merek Krups. Terus juga saya pernah dapat beberapa ya kayak sejenis blender juga sih kalau nggak salah ya. Saya udah lama dapat barang-barang merek Krups. Saking beberapa kali dapat jadi lupa. Terus satu grup juga dengan Tefal guys. Nah Tefal ini yang saya tahu adalah produsen pressure cooker ya. Itu buat masak yang menggunakan tekanan uap panas yang ditahan di dalam panci, dan itu bisa mempercepat proses masak atau membuat daging lebih gampang lunak. Pressure cooker merek Tefal. Nah si Moulinex ini ternyata satu grup sama itu. Kalau satu grup sama All-Clad berarti premium juga ya produknya ya, karena kita tahu All-Clad itu harganya kan gila, luar biasa tinggi sih yang saya tahu, merek panci-panci All-Clad itu. Jadi grup perusahaannya yang tergabung dengan Moulinex ini memang khusus produsen perlengkapan rumah tangga ya, seperti tadi apa, panci, pressure cooker, blender. Nah yang Moulinex ini dia adalah blender ya. Setahu saya blender model ini bisa untuk biji-bijian, misalnya kopi bisa, atau biji-bijian lain misalnya merica juga bisa ya guys ya, dia bisa untuk melumat itu. Terus apalagi ya, penting yang kira-kira biji-bijian kering yang mau dilumat dengan blender ini bisa. Nah yang uniknya adalah dia tidak ada tombol. Kalau kita lihat cari-cari di sini nih nggak ada tombol. Terus bagaimana cara mengaktifkannya? Ternyata tombolnya itu ada di bagian sini guys. Saya tunjukkan nih guys, kayak gini ya. Sebentar. Oke, kita lanjut lagi. Nah tadi sampai mana ya? Ini tombolnya. Jadi tombolnya ini akan meng-trigger si mesinnya itu untuk
bekerja ketika bagian tombolnya itu kita tekan dengan si tutupnya ini gitu. Jadi nggak perlu tombol-tombol, tinggal taruh aja terus kita tekan, langsung bekerja. Nah, pas saya dapat itu, saya nggak pakai tes sih, saya cuma nanya berfungsi nggak. Si yang jualnya bilang jamin normal bos, katanya gitu ya. Ya udah, saya percaya aja. Akhirnya saya coba di rumah, bener si abangnya nggak bohong. Walaupun di sana pas tempat saya belinya itu saya sama sekali tidak tes, murni hanya saya percaya aja, dia bilang berfungsi normal katanya. Pengen tahu bagaimana hasil kerjanya? Kebetulan saya lagi nggak males nih, saya menyiapkan material untuk pengetesannya. Mungkin paling gampang adalah saya kebetulan punya kopi. Ini kopi guys, biji-biji kopi ya, biji kopi yang masih utuh. Nah, jadi kita masukkan ke sini dulu ya, supaya nggak tumpah-tumpah. Wah, ASMR ya jadinya. Nah, udah itu, ini saya colokan dulu ya ke listrik ya. Bentar. Ya, sudah saya colok ke listrik. Sekarang kita tuangkan ke sini ya. Oke, seperti yang saya bilang tadi, ini kan ada cekungan ya guys ya, ini nih cekungan ya, cekungan. Nah, berarti kita kayak gini, nanti tinggal kita putar nih guys supaya cekungannya mencapai daerah yang datar. Kita lihat. Mana nih? Oh belum. Ternyata kurang tekan guys. Tadi ternyata nggak langsung aktif karena saya kurang menekan ya. Jadi dia nggak menekan tombol ini. Nah, ini harus ditekan banget nih. Tadi cuma beberapa detik ya, kita lihat hasilnya gimana. Nah, gini guys. Kira-kira mau lihat di latar putih ya. Wanginya enak banget nih kopi, jadi pengen ngopi jadinya. Jadi dia enggak terlalu kasar dan juga tidak terlalu halus. Jadi kayaknya untuk ditaruh ke apa sih istilahnya, mesin coffee drip itu ya, dengan tingkat kekasaran seperti ini, dia masih ya bisa memberikan hasil yang maksimal ya kayaknya gitu. Saya tahu memang ada alat-alat penggiling kopi yang spesialis lainnya yang dia menggunakan kayak apa ya, kayak penggiling daging seperti itu ya. Nanti dia ada mata penghancurnya, dan itu juga tingkat coarse ya, tingkat kekasarannya itu bisa di setel, yang biasanya dipakai di kafe-kafe atau di tempat-tempat menjual kopi. Karena ini kan banyak banget ya yang restoran-restoran atau kafe yang memang spesialis kopi. Tapi mungkin kalau saya juga udah pernah pakai itu yang untuk kelas-kelas kafe itu, mungkin kalau rumahan agak ribetnya adalah kita harus membersihkan. Misalnya kita cuma pengen minum 1 gelas, udah itu kita menggunakan grindernya itu, kan nggak mungkin tuh ya sisa-sisa kopi yang masih tersembunyi di dalam mesin grindernya itu tidak kita bersihkan, padahal kita cuma menggrind misalnya 3 sendok makan butiran kopi gitu. Jadi agak ribet. Nah, kalau ini mungkin akan jauh lebih praktis ya daripada menggunakan coffee grinder itu. Jadi kita cuma masukin 3 sendok, tekan sebentar, udah itu langsung jadi. Udah itu cara membersihkannya mungkin saya yakin sih tidak akan seribet coffee grinder itu. Jadi menurut saya sih ya, ini menurut saya pribadi, terlepas masalah kualitas si kopinya itu nanti, hasil grindingnya itu apakah sesuai standar atau tidak, tapi ini
lebih praktis gitu. Untuk membersihkannya lebih mudah. Udah itu alatnya juga tidak sebesar coffee grinder sekarang itu ya. Gitu. Jadi lebih cocok buat Anda yang mungkin kalau ngopinya itu cuma bikin 1 gelas atau 2 gelas, ini cocok banget. Gitu guys. Jadi sekali lagi keunikannya adalah dia ringkes banget, tidak menggunakan tombol apapun, motornya juga kuat. Udah itu tadi. Dia tinggal menekan ke si bagian ini ya. Itu saya udah nggak sering banget sih, udah beberapa kali lah selama ini dapat model-model pelumat dari Moulinex, Krups dan segala macam lainnya. Cukup puas sih dengan hasilnya. Silakan aja, mungkin kalian juga di rumah punya atau suatu saat menemukan coffee grinder atau biji-bijian grinder seperti ini. Kita ketemu lagi di video lainnya. Sampai jumpa.